Bab 391. Layar di ruang siaran langsung tiba-tiba membeku. Sebuah planet emas melintas seperti komet. Efek khusus yang luar biasa dahsyat dari hadiah itu membuat penonton terpukau, seperti planet yang menghantam atmosfer, menyapu lautan awan, menyebabkan bumi bergetar. Hadiah efek khusus ini sama mengejutkannya dengan film blockbuster Hollywood. Anda benar, itu adalah dampak planet. Hadiah ini bernilai tepat 100 juta. Setelah diluncurkan, efek super khusus tidak hanya akan muncul di ruang siaran langsung yang menerima hadiah. Bahkan seluruh platform dan semua ruang siaran langsung akan memiliki efek khusus ini, dan pemberitahuan dunia akan dikirimkan. Si Anu mengirimkan dampak planet kepada seorang penyiar tertentu. Penonton di semua platform tidak dapat memblokirnya, bahkan jika Anda mematikan efek khusus hadiah tersebut, Anda tidak dapat memblokir berita ini. Dorongan paksa. Sungguh arogan. Begitulah. Tanda seru. Dengan satu serangan planet, Anda dapat mengguncang platform. Membuat penonton terpukau. Namun, tidak ada yang berani dengan mudah menerima hadiah senilai 100 juta yuan. Cukup klik ini, dan sebuah suite akan hilang. Sejak peluncuran Big Chat TV, seseorang akhirnya meluncurkan Planet Impact. Sungguh luar biasa. Pengumuman dunia, selamat kepada penyiar Meng Xiaoguai, yang menerima Planet Impact yang dipersembahkan oleh Bapak Yan, dan Big Chat TV mengirimkan ucapan selamat dari seluruh stasiun. Sial, siapa yang mendapat hadiah ini? Efek spesialnya terlalu dahsyat, siapa yang begitu kaya, dan langsung mengirimkan Planet Impact. Bapak Smoke, aku bingung, apakah jati diri Bapak Yan yang sebenarnya telah turun? Bapak Yan ada di sini, pria itu, dia akhirnya kembali. Aku sangat bersemangat, apakah akan ada adegan besar, suara pecah. Diiringi oleh dampak bintang, itu menyebar ke seluruh stasiun. Ruang siaran langsung Wang Mengmeng langsung dibanjiri oleh netizen yang tak terhitung jumlahnya. Popularitasnya mulai meroket. 15-20. Hanya dampak planet. Jumlah orang di ruang siaran langsung Wang Mengmeng langsung melebihi 20. Sesaat, serbuan itu melesat, dan layar penuh dengan kejutan. Terlalu hebat, asap akhirnya muncul. Pasukan keluarga Yan ada di sini. Pasukan keluarga Yan ada di sini. Pasukan keluarga Yan ada di sini. Pembawa acara ini terlihat sangat tampan, estetika Tuan Yan masih sekeren biasanya. Saat ini, Wang Mengmeng tercengang. Para penonton yang menyaksikan di ruang siaran langsung juga tercengang. Bos Feng Huang yang dulu angkuh itu tidak berani bersuara. Terbujuk. Saya baru saja menggesek 20 kali, dan saya merasa hebat. Tuan Yan akan mengajari Anda bagaimana menjadi manusia sejati setelah mendapatkan hadiah berupa dampak planet. Tapi Anda pikir sudah selesai. Terlalu naif. Ini baru permulaan. Anda tidak akan pernah tahu betapa menakjubkannya tulisan tangan Tuan Yan. Hadiah dampak planet senilai 100 juta. Itu hadiah yang sangat mahal. Tuan Yan selalu menggesek hadiah seperti itu, tidak berbeda dengan menggesek stik lampu gratis. Pengumuman dunia, selamat kepada pembawa acara Meng Xiaoguai, yang telah menerima dampak planet kedua yang diberikan oleh Tuan Yan, dan Big Chat TV mengirimkan ucapan selamat dari seluruh stasiun. Pengumuman dunia, selamat kepada pembawa acara Meng Xiaoguai, yang telah menerima dampak planet ketiga yang diberikan oleh Tuan Yan, dan Big Chat TV mengirimkan ucapan selamat dari seluruh stasiun. 3-10 menit kemudian. Gila. Semua orang gila. Mereka semua menatap efek khusus hadiah di ruang siaran langsung dengan sesak napas. Penontonnya lesu. Lebih dari 1000 penyiar Big Chat TV sudah lama tidak mau siaran langsung, dan mereka satu persatu beralih ke ruang siaran langsung Wang Mengmeng. Begitu saja, menyaksikan Yan Zong memberikan hadiah. Itu benar-benar tontonan. Penonton ruang siaran langsung Wang Mengmeng telah melampaui 200 juta dalam waktu setengah jam. Ini adalah jumlah sebenarnya orang yang online. 70,00% pemirsa di semua platform telah membanjiri ruang siaran langsung Wang Mengmeng. Sesak napas. Petrokimia. Kejutan. Pemberitahuan dunia, selamat kepada penyiar Meng Xiaoguai, yang menerima dampak planet ke yang diberikan oleh Bapak Yan, dan Big Chat TV mengirimkan berkah dari seluruh stasiun. 30 miliar, ya Tuhan, Tuan Yan memberi hadiah 30 miliar kepada pembawa acara wanita ini. Dia masih pendatang baru. Suara pembawa acara Tutu bergetar, dan kulit kepalanya terasa kebas. Tatapannya sangat penuh kerinduan. Ayam yang hampir iri itu berubah ungu. Meskipun dia tidak punya penis. Siapa bilang selalu tidak ada uang untuk rokok? Rokok selalu tidak punya uang, jadi mereka membayar 30 miliar kepada pembawa acara wanita setiap saat. Setelah mengirimkan planet ke dalam benturan, Chen Yuan berhenti. Pada saat ini, 200 juta pemirsa terkejut secara kolektif. Seluruh stasiun terkejut. Tidak ada yang menyangka Tuan Yan akan begitu gila kali ini. Untuk seorang pembawa acara wanita, saya menghabiskan 30 miliar dengan gila-gilaan.
Tidak pasti apakah nilai pasar Big Chat TV saat ini 30 miliar, tetapi Anda baru saja mendapatkan 30 miliar dengan menggesek hadiah. Apakah Anda ingin menakut-nakuti saya sampai mati dan mewarisi uang saya? Tentu saja. Tidak peduli berapa banyak hadiah yang diberikan kepada Wang Mengmeng, Chen Yuan tidak akan merasa tertekan. Pertama, Wang Mengmeng adalah adik perempuannya, dan dia juga terikat dalam hubungan menjilat anjing. Semakin banyak dimanja, semakin baik. Kedua, Zhao Yuqi adalah bos Big Chat TV, jadi itu dapat dianggap sebagai platformnya sendiri. Gelombang operasi ini mungkin cukup untuk menyebabkan banyak pembawa acara wanita menderita penyakit mata merah. Pada saat ini, di ponsel Chen Yuan, sebuah pesan tiba-tiba muncul. Kakak, apa yang kau lakukan? Rokok itu selalu bukan milikmu. Itu aku. Jawab Chen Yuan. Kenapa kau memberiku begitu banyak hadiah? Itu buang-buang uang. Bukan buang-buang, kau hanya masuk dengan tangan kiri dan keluar dengan tangan kanan, kata Chen Yuan dengan sikap acuh tak acuh. Namun, meskipun itu keluarga, meskipun kau menjalankan Big Chat TV, kau tetap harus memotong pajak. Dengan begitu banyak hadiah, hanya dengan memotong pajak, aku khawatir kau akan kehilangan ratusan juta. Tidak masalah, anggap saja itu sebagai kontribusi untuk negara. Lagi pula, selalu ada orang yang mengatakan bahwa kakakmu bangkrut, dan mereka bahkan ingin secara kolektif menargetkan kakakmu. Saatnya untuk menunjukkan kekuatanmu. Oh, apakah kau punya rencana lain? Tapi serangan di ruang siaran langsungku terlalu cepat, aku tidak bisa melihatnya dengan jelas, semuanya macet, kakak, berhenti menggulir. Wang Mengmeng mengirim pesan balasan. Baiklah kalau begitu. Chen Yuan awalnya ingin menghasilkan 100 miliar. Lagi pula, dia sudah mengisi ulang 100 miliar. Karena ruang siaran langsung Wang Mengmeng sudah macet, mari kita beralih ke ruang siaran langsung lain. Rasanya tidak pantas hanya menampilkan satu pembawa acara. Sedang tren, pembawa acara, Anda benar-benar sedang tren, saya sudah bisa memprediksi tren pencarian besok. Tuan Yan muncul di Big Chat TV, dengan panik menggesek hadiah 30 miliar, pembawa acara wanita melakukan siaran langsung selama 1 hari, dan menjadi kaya raya dalam semalam, haha, aku bahkan sempat memikirkan judul berita. Para penggemar, pecat aku. Nima ini belum populer, aku akan makan kotoran di siaran langsung. Siaran langsung berlangsung kurang dari 1 jam, dan perhatiannya melebihi 100 juta. Sebagai pembawa acara wanita, aku hanya ingin menangis dalam diam. Serangan di ruang siaran langsung Wang Mengmeng masih terus berlanjut. Meskipun Chen Yuan telah berhenti mengumpulkan hadiah, popularitasnya pun tidak berkurang. Gelombang hari ini cukup untuk membuatnya terkenal dalam satu pertempuran. Chen Yuan terus mencari target. Bab 392. Setelah mengunjungi ruang siaran langsung lebih dari selusin penyiar, Chen Yuan masih belum puas. Tepat pada saat itu, sebuah kartu identitas pelajar bernama Ruoxi menarik perhatian Chen Yuan. Dan penyiar ini tampaknya cukup populer. Mungkinkah itu Zhou Ruoxi? Apakah dia juga pindah ke Big Chat TV? Chen Yuan mengklik. Ternyata memang dia. Ruoxi, memang, telah pindah ke Big Chat TV sejak lama, bahkan bisa dikatakan demikian. Dia adalah penyiar pertama yang menandatangani kontrak dengan Big Chat TV di semua platform. Sejak Big Chat baru diakuisisi, dia langsung bergabung. Terutama untuk mendekati Zhao Yuqi, Qian Mengmeng, Xiao Ruoyu, Qin Bingsui, gadis-gadis ini. Ingin mendekati mereka. Kemudian terjadilah hubungan yang agak sulit digambarkan. Hanya saja selama waktu ini, karena dampak penyakit jantung, dia tidak banyak beraktivitas. Sejak bergabung dengan Avengers, dia sering pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan fisik, dan dia tidak punya banyak waktu. Terakhir kali, dia berhasil pergi ke rumah Chen Yuan bersama Xiao Ruoyu. Akibatnya, setelah satu sesi perawatan, ia mendapati ketertarikannya pada perempuan semakin berkurang. Setelah Big Chat TV diluncurkan, ia juga melakukan beberapa siaran langsung. Zhou Ruoxi sangat populer, dan ia jelas termasuk dalam 10 besar pembawa acara Miaozi di platform tersebut. Ia pandai bernyanyi, berpenampilan menarik, pandai menari, dan memiliki reputasi sendiri. Awalnya seharusnya wangsa, tetapi ia sering menghabiskan 2 hari memancing dan 3 hari menjemur jaring. Jadi popularitasnya sangat tidak stabil. Terutama akhir-akhir ini. Ia putus dengan Gu Lili. Agak bingung. Mengapa kalian putus? Alasannya sederhana. Beberapa hari yang lalu, ia dan Gu Lili membuat janji untuk berbelanja dan menonton film bersama. Awalnya, mereka berdua bergandengan tangan dan bersenang-senang. Tetapi setelah pulang, Gu Lili jatuh cinta padanya, lalu memeluk Zhou Ruoxi dan mulai menciumnya dengan penuh gairah, dan apa yang terjadi pada saat yang bersamaan. Mereka berdua awalnya adalah pasangan. Wajar untuk melakukan beberapa gerakan intim, dan bukan berarti mereka belum pernah tidur bersama. Dulu, Zhou Ruoxi masih menjadi pihak yang aktif. Namun hari itu,
Zhou Ruoxi tiba-tiba merasa sedikit tidak enak badan. Kedua gadis itu berciuman, dia tidak merasakan apapun, jadi dia secara naluriah mendorong Gu Lili menjauh. Gu Lili kembali maju. Dia mendorongnya lagi. Setelah beberapa kali berturut-turut, Gu Lili akhirnya bertanya dengan lantang, apakah kamu punya wanita lain di luar sana, sehingga kamu sudah mulai membenciku? Zhou Ruoxi segera membantahnya. Tapi Gu Lili sama sekali tidak percaya. Keduanya bertengkar hebat karenanya. Begitulah. Zhou Ruoxi sedang dalam suasana hati yang buruk, dan dia tidak tahu apa yang salah dengan dirinya sendiri. Mengapa dia merasa jijik jika mencium Gu Lili? Bukankah sebelumnya tidak seperti ini? Mengapa aku memikirkan Chen Yuan saat berciuman, dan bahkan ingin mencobanya, seperti apa rasanya mencium seorang pria? Ya Tuhan, bagaimana aku bisa memiliki ide gila seperti itu? Tidak mungkin, ide ini terlalu mesum, aku tidak bisa menerimanya. Beberapa hari terakhir, Zhou Ruoxi berbaring di rumah, tidak melakukan apa-apa, tetapi mulai meragukan hidupnya terus-menerus. Hatinya kosong, Gu Lili sudah memblokirnya. Baru malam ini dia akhirnya mengumpulkan dirinya. Kemudian, dia mulai siaran. Namun, hanya 10 menit setelah siaran dimulai, ia mendapati bahwa seluruh Big Chat TV benar-benar heboh. Tuan Yan keluar dari arena lagi, dan ia sangat heboh. Ia benar-benar menarik perhatian banyak orang. Sejauh ini, ia telah meraup 30 miliar. Karena penasaran, Zhou Ruoxi mengklik ruang siaran langsung, Dream Little Monster. Tebak apa yang dilihatnya? Pembawa acara pemula ini ternyata Wang Mengmeng. Saudari Ruoxi tiba-tiba menyadari sesuatu, ia sepertinya mengerti sesuatu. Apakah Chen Yuan siap menutup jaringan? Sebenarnya, proyek kota film dan televisi telah dikembangkan hingga saat ini, dan Chen Yuan telah menyelesaikan tata letaknya. Chaebol Li, Red Umbrella Capital, dan Soft Finance Investment Bank baru-baru ini mulai diam-diam ingin menjual tanah tersebut, tetapi mereka takut orang lain akan mengetahui bahwa ini adalah jebakan, jadi tidak mungkin untuk melakukan terlalu banyak pergerakan. Dalam 3 hari, mereka tidak punya waktu untuk keluar. Dan sekarang masih ada beberapa investor bodoh yang bersedia mengambil alih. Itu karena mereka tidak tahu bahwa konsorsium-konsorsium besar ini telah ditipu, dan mereka berpikir mereka bisa menghasilkan uang jika memulai sekarang. Jika Anda memberi mereka sedikit lebih banyak waktu, mungkin orang-orang ini benar-benar memiliki kesempatan untuk lolos tanpa cedera. Tentu saja, Chen Yuan tidak akan membiarkan mereka pergi begitu saja. Oleh karena itu, berita tentang putusnya rantai modal tembakau harus diklarifikasi. Dan cara terbaik untuk mengklarifikasi pesan ini adalah, ini untuk memberitahu semua orang bahwa Anda kaya dan memiliki terlalu banyak uang untuk dibelanjakan. Sangat sederhana. Memberi hadiah kepada pembawa acara wanita adalah cara terbaik. Terlebih lagi, hadiahnya harus dalam jumlah besar, yang akan menciptakan efek sensasional. Berita bahwa rantai modal total yang telah putus secara alami akan hancur dengan sendirinya. Tentu saja, jika Anda menyumbangkan terlalu banyak, Anda pasti akan rugi. Jadi Wang Mengmeng online. Chen Yuan memberi Wang Mengmeng hadiah, bukan hanya untuk membuatnya terkenal, tetapi juga untuk mewujudkan mimpi Wang Mengmeng menjadi selebriti internet. Dan Anda adalah saudara kandung. Mereka semua adalah keluarga, masuk dengan tangan kiri dan keluar dengan tangan kanan, tidak ada kerugian sama sekali. Big Chat TV juga milik Anda, yang berarti Anda memberi hadiah kepada Wang Mengmeng sebesar 30 miliar, tetapi sebenarnya Anda tidak rugi sama sekali. Tetapi orang lain tidak tahu. Para netizen itu tidak tahu bahwa pembawa acara baru ini adalah saudara perempuan Anda, Yan Bos. Orang-orang mengira Anda begitu hebat sehingga Anda akan menghabiskan 30 miliar untuk pembawa acara baru setiap saat. Alam itu menakjubkan. Para penonton terkejut. Menyerahlah pada 5 tubuh yang kau kagumi. Nama Yan Zhongzhenhao sekali lagi telah dikukuhkan. Mungkin bahkan lebih baik. Satu-satunya uang yang hilang mungkin hanya sebagian kecil yang perlu dibayarkan kepada negara sebagai pajak. Pengaruh jumlah uang ini terhadap Yan Zhong, serta manfaat yang dibawa oleh efek ketenaran pada proyek kota film dan televisi, sama sekali tidak berarti. Bahkan darah pun menghasilkan keuntungan. Setelah gelombang hadiah ini berakhir, Tuan Yan akan mengungkap insiden grup Dundi. Ia dapat membentuk serangan balik jadi. Semua bentuk yang tidak menguntungkan akan langsung dibalikkan. Balikkan tanganmu untuk membuat awan, dan tutupi tanganmu untuk membuat hujan. Apakah ini metode yang kau bicarakan? Terlalu hebat. Pahlawan tak tertandingi ini, dengan penggelapan dana sebesar 30 miliar, diperkirakan akan menjadi sensasi di seluruh negeri, dan akan menjadi topik pencarian yang sedang tren, dan semua orang akan terkejut dengan tulisan tanganmu. Tapi kamu sama sekali tidak mengeluarkan uang, kamu hanya memindahkan dana. Namun aliran danamu tidak hanya akan membawa manfaat yang belum pernah terjadi sebelumnya bagi proyek kota film dan televisi, tetapi juga membuat semua orang mengagumimu dan memohon untuk bekerja sama denganmu, bahkan Big Chat TV yang sudah usang pun akan ikut naik popularitasnya.
Pembawa acara yang telah meninggalkan Big Chat TV pasti menyesalinya sekarang. Petik 2. Ada juga banyak pembawa acara dari platform lain, yang mungkin juga akan pindah pekerjaan ke Big Chat TV. Setelah gelombang operasi seperti itu, reputasi Big Chat TV akan semakin meningkat, dan sejumlah besar pembawa acara cantik akan berdatangan. Netizen secara alami akan mengikuti, membentuk efek berantai, terus-menerus meningkatkan trafik, membunuh 3 burung dengan 1 batu. Zhou Ruoxi menatapnya, dan berkata pada dirinya sendiri. Selama pertemuan di villa terakhir, Yue Lingsuang terbongkar, dan dia sudah mengetahui rencana keseluruhan Chen Yuan. Karena itu, aku bisa melihat betapa liciknya setiap gerakan Tuan Yan. Bab 393. Tepat ketika pikiran Zhou Ruoxi semakin dalam, seorang bos tingkat penuh tiba-tiba muncul di ruang siaran langsungnya. Dan bos ini sebenarnya bernama Tuan Yan. Chen Yuan dengan panik meningkatkan levelnya hingga level 200 dalam sekejap. Menurut metode perhitungan peringkat Big Chat TV, jika ingin meningkatkan level hingga 200, mungkin perlu memberikan lebih dari 10 miliar hadiah. Dalam keadaan normal, seharusnya tidak ada bos tingkat penuh yang muncul. Tetapi dengan ide Tuan Yan, hanya butuh 10 menit untuk meningkatkan levelnya. Sungguh menakutkan. Apa yang ingin dilakukan Chen Yuan? Seharusnya dia tidak. Pikiran ini tiba-tiba muncul di benak Zhou Ruoxi. Sebuah efek khusus yang sangat mengejutkan tiba-tiba muncul di layar ruang siaran langsung. Terlihat dampak ledakan dahsyat, menyapu lautan awan yang tak terbatas, menyebabkan bumi bergetar. Boom! Bahkan layar pun tampak bergetar. Efek khusus yang megah dari hadiah-hadiah itu menyapu seluruh platform dalam sekejap. Pengumuman dunia, selamat kepada pembawa acara Ruoxi, yang menerima dampak planet. Pengumuman dunia, selamat kepada pembawa acara Ruoxi, yang menerima dampak planet. Pengumuman dunia, selamat kepada pembawa acara Ruoxi, yang menerima dampak planet. Zhou Ruoxi tercengang. Bodoh. Tercekik. Membara. Dengan kilatan keterampilan seperti itu, Chen Yuan telah memberinya puluhan dampak planet. Dan tidak ada niat untuk berhenti sama sekali. Sebaliknya, ia bergerak semakin cepat. Planet-planet bertabrakan satu demi satu, menghantam pikiran Zhou Ruoxi dengan gila-gilaan. Membuat jiwanya bergetar. Dia mulai berpikir liar tanpa sadar. Apa maksud Chen Yuan sebenarnya? Kenapa dia mengirimiku begitu banyak hadiah? Hanya dengan satu usaha, dia sudah mengumpulkan puluhan juta, kan? Tapi, kau masih bisa bilang keluarga kalau memberi hadiah kepada adikmu. Lagi pula, kau memberi hadiah hanya untuk pamer, tapi itu cuma memberi dengan tangan kiri dan tangan kanan, dan kau tidak akan rugi banyak, tapi kau memberiku. Bukankah kita keluarga? Sepertinya kita belum sampai ke titik itu dalam hubungan kita, apa kau tidak menyukaiku? Pikiran seperti itu tiba-tiba muncul di hati Zhou Ruoxi. Begitu ide ini muncul, ia langsung tak terkendali gelombang. Saat memikirkan untuk mencium Bu Lili, Chen Yuan benar-benar muncul dalam pikirannya. Dia mulai sedikit meragukan hidupnya. Hanya saja, ada begitu banyak gadis di sekitar Chen Yuan, dia tidak yakin apa yang Chen Yuan pikirkan tentangnya. Sekarang, dia akhirnya yakin. Chen Yuan menyukainya. Bercanda. Seorang pria yang tidak tertarik padanya akan menghabiskan puluhan juta untuknya, datang menyelamatkannya dengan putus asa ketika dia dalam bahaya, dan bahkan bersedia menanggung tanggung jawab hukum untuknya. Mengingat semua perbuatan sebelumnya, dia akhirnya tidak lagi ragu. Sekarang sudah dipastikan bahwa Chen Yuan menyukainya, mengapa dia tidak mencoba berkencan dengan seorang pria? Mungkin akan ada perasaan baru, tetapi aku tidak tahu pasti. Chen Yuan tampan, elegan, murah hati, berbakat, cerdas, kaya dan berkuasa, dia bisa disebut orang kaya dan tampan kelas atas. Dia tidak hanya memiliki kulit yang tampan, tetapi juga jiwa yang menarik. Apa masalahnya dengan pria seperti itu? Aku merasa orang seperti itu jauh lebih menarik daripada gadis-gadis yang hanya tahu cara makan dan berbelanja sepanjang hari. Adapun apakah Chen Yuan punya pacar, dan berapa banyak orang kepercayaan yang ada di sekitarnya. Zhou Ruoxi sama sekali tidak peduli. Dia memang seorang homoseksual, dan yang terpenting adalah pria dan wanita bisa menerima semuanya. Memikirkan hal ini, Zhou Ruoxi menjadi semakin bersemangat. Sial, aku bertanya kenapa Pak Yan menghilang, jadi aku datang ke ruang siaran langsung teman sekelas Ruoxi, dia benar-benar punya selera bagus. Aku khawatir kalian tidak tahu bahwa ketika Ruoxi siaran langsung di Longya, Pak Yan memberinya ratusan juta hadiah, sekarang dia di sini di Big Chat TV, pasti akan ada banyak hadiah. Apakah teman sekelas Ruoxi sedang linglung? Dia terlihat bodoh, sangat imut. Pandangan Pak Yan terlalu tajam, kedua pembawa acara yang dia temukan adalah wanita-wanita cantik kelas atas. Pak Yan, tolong beri aku beberapa hadiah juga, ruang siaran langsungku adalah 165.475. Rentetan komentar dari ruang siaran langsung pun bermunculan.
Geser lebih cepat dan lebih cepat. Ruang siaran langsung Ruoxi awalnya hanya memiliki sekitar penonton daring. Namun, di bawah pengaruh terus-menerus dari ribuan planet, popularitasnya tiba-tiba meroket. Banyak penonton yang sedang menggeser layar di ruang siaran langsung Wang Mengmeng juga berdatangan dari ruangan sebelah. Penonton dari semua platform berbondong-bondong masuk. 20, 50, 100. Namun, hanya dalam 10 menit, siaran langsung Ruoxi langsung melampaui 100 juta pengguna daring secara langsung. Dan terus meroket dengan kecepatan yang luar biasa. Siapapun yang ingin membuat asap menjadi api akan bisa menyalakannya. Anda tidak perlu ragu. Malam ini, seluruh penonton Big Chat TV dipenuhi kegembiraan. Melihat Yan selalu menghambur-hamburkan hadiah, Nima sangat bersemangat. Aku sudah bodoh, Tuan Yan telah menghabiskan 50 miliar dalam 2 gelombang ini, kan? Dulu aku berpikir bahwa kemiskinan membatasi imajinasiku, ini hanya lelucon, sekarang aku benar-benar percaya. Jangan menghambur-hamburkan hadiah lagi, tolong jangan menggesek lagi, aku akan memanggilmu ayah jika kau menggesek lagi. Ayah, Presiden Yan, bolehkah saya bertanya apakah keluarga Anda masih kekurangan anjing yang bisa bicara? Apa salahnya menjadi anjing, Guk Gonggong? Zhou Ruoxi, tingkat kesukaan plus 5. Zhou Ruoxi, tingkat kesukaan plus 5. Zhou Ruoxi, tingkat kesukaan plus 5. Tingkat kesukaan saat ini, 90 poin. Saat itu, Chen Yuan sedang berbaring di tempat tidur sambil menggeser layar untuk melihat hadiah. Saat menggeser layar, ia menemukan bahwa tingkat kesukaan Zhou Ruoxi tampaknya meroket sebesar 15 poin, menembus angka 90 poin. Agak aneh. Mengapa tingkat kesukaan gadis itu tidak meningkat sama sekali tadi ketika ia memberi hadiah kepada Wang Mengmeng? Jika Anda memberi Zhou Ruoxi hadiah, bisakah tingkat kesukaan Anda meningkat sebanyak itu? Mungkinkah Zhou Ruoxi serakah akan uang? Namun, saya pernah memberinya hadiah sebelumnya, dan ini belum pernah terjadi sebelumnya. Chen Yuan masih tidak mengerti. Ia tidak tahu bahwa Zhou Ruoxi baru saja putus dengan Gu Lili beberapa hari yang lalu, dan ia telah kehilangan hubungan sendirian. Itu adalah masa kekosongan di hatinya, dan ia sangat membutuhkan perhatian dan kasih sayang orang lain. Tindakan Chen Yuan menggeser layar untuk melihat hadiah, tanpa diragukan lagi, membuat pihak lain merasakan perasaannya. Meskipun ia sebenarnya tidak memiliki niat seperti itu, ia hanya menggeser layar begitu saja. Tapi Zhou Ruoxi tidak tahu. Kau terang-terangan menggesek kartu senilai 20 miliar, kau bilang kau hanya menggeseknya begitu saja, kau tidak benar-benar peduli pada gadis ini. Apa kau berbohong pada hantu? Jangan bilang Zhou Ruoxi tidak percaya. Tidak seorang pun di dunia ini akan mempercayainya. Jika kau tidak benar-benar menyukai seseorang, apakah kau akan membayar sebanyak itu untuknya? Maaf, 20 miliar benar-benar hanya setetes air di lautan di mata pria ini. Bab 394. Ternyata, menggesek hadiah dapat meningkatkan popularitas Zhou Ruoxi. Chen Yuan mengirimkan 1000 putaran lagi. Lagi pula, semakin banyak semakin baik. Tetapi ketika 1000 planet ini bertabrakan, sepertinya tidak ada yang akan tenggelam ke laut, dan itu tidak dapat meningkatkan popularitas Zhou Ruoxi lagi. Saat itu, Zhou Ruoxi mengiriminya pesan. Chen Yuan, jangan menggesek lagi. Setelah aku menyelesaikan hadiah latar belakang besok, aku akan mengembalikan uangnya kepadamu. Di belakang layar Big Chat TV, hadiah dan imbalan yang diperoleh oleh pembawa acara dapat diselesaikan pada hari yang sama. Anda tidak perlu mengirimkannya setiap bulan, Anda dapat menarik uang tunai kapan saja. Pengaturan dalam aspek ini sangat populer di kalangan pembawa acara. Tetapi Chen Yuan melihat berita itu. Segera merasa tidak senang. Aku memberimu hadiah, siapa yang memintamu untuk mengembalikannya kepadaku? Jika kamu ingin mengembalikannya kepadaku, bagaimana aku masih bisa mendapatkan bonus sistem? Chen Yuan tentu saja tidak mengizinkan hal ini terjadi. Jangan kembalikan kepadaku, hadiah yang kuberikan kepadamu adalah milikmu. Chen Yuan langsung membalas. Namun, jika kamu tidak dibayar cuma-cuma, bagaimana mungkin aku menerima uang sebanyak itu tanpa alasan? Dan kamu juga mengobati penyakitku, aku berhutang budi padamu, kamu benar-benar membuatku merasa bersalah. Apapun yang terjadi, aku harus mengembalikan uang ini kepadamu. Aku tahu kamu ingin menggunakan hadiah ini untuk menciptakan sensasi, dan aku akan bekerja sama denganmu, tetapi aku benar-benar tidak bisa meminta uang. Zhou Ruoxi mengirim pesan lagi. Sepertinya sikapnya sangat keras kepala. Jumlah hadiah yang diberikan kali ini terlalu besar. Rasanya selalu agak panas saat memegangnya. Chen Yuan memutar matanya. Apakah mengirim uang akhir-akhir ini begitu sulit? Sepertinya jika dia ingin menerima uang itu, dia harus menemukan alasan yang masuk akal. Ruoxi, dengarkan aku, begini. Uang ini harus dianggap sebagai investasiku untukmu. Sebenarnya, aku selalu punya ide selama ini. Aku berencana mendirikan perusahaan farmasi,
atau membuka perusahaan swasta milikku sendiri. Rumah sakit, tapi biasanya aku tidak punya banyak waktu untuk mengurusnya, dan kau tahu aku sibuk, jadi aku hanya bisa mengandalkanmu. Chen Yuan dengan santai mencari alasan untuk menipunya. Zhou Ruoxi tiba-tiba tersadar. Jadi begitu, kalau begitu kau telah menemukan orang yang tepat, Dr. Chen, tahukah kau bahwa pamanku adalah Direktur Komisi Kesehatan dan Medis, dan ini ada hubungannya dengan itu. Apa? Melihat berita kembalinya Zhou Ruoxi, Chen Yuan terkejut sejenak. Ternyata identitas gadis ini tidak sederhana. Pamannya sebenarnya adalah Direktur Komite Pembangunan Kesehatan. Tak heran dia acuh tak acuh terhadap pengejaran banyak generasi kedua yang kaya. Ternyata Zhou Ruoxi bukan hanya gay, tetapi juga memiliki lingkungan keluarga yang tidak biasa. Bayangkan, umumnya, gadis-gadis yang berkecimpung dalam seni, baik itu menyanyi, menari, atau belajar akting, sebenarnya, lingkungan keluarga mereka tidak terlalu buruk. Anak-anak dari keluarga miskin, bagaimana mungkin mereka memiliki begitu banyak hobi untuk dipelajari? Kalau begitu, aku serahkan masalah ini padamu. Chen Yuan berbalik dengan tenang. Dia tidak menyangkal maupun mengakuinya. Bagaimanapun, kau sudah salah paham, jadi buat saja kesalahan itu, asalkan kau tidak mengembalikan uangnya kepadaku. Baiklah, aku mengerti. Kau sudah merencanakan ini. Jangan khawatir, Dr. Chen. Aku tidak akan mengecewakanmu. Aku akan mendapatkan izin usaha secepat mungkin. Ngomong-ngomong, Dr. Chen, aku akan mentraktirmu lain kali. Apakah waktunya akan segera tiba? Ya, beberapa hari terakhir ini, kamu bisa datang kepadaku kapan saja. Oke. Zhou Ruoxi hanya perlu memikirkan kembali adegan disembuhkan oleh Chen Yuan. Dia merasa pipinya memerah dan jantungnya berdebar lebih cepat. Jelas sangat malu, tapi mengapa menantikannya? Apakah aku seorang eksibisionis yang suka telanjang di depan Dr. Chen? Oh, Zhou Ruoxi, dasar wanita tak tahu malu, apa yang kau pikirkan? Setelah obrolan itu, Chen Yuan takjub dengan kecerdasannya. Tapi dia tidak tahu. Hari ini, dia secara acak menemukan alasan untuk membuat Zhou Ruoxi mendirikan perusahaan farmasi. Di masa depan, perusahaan itu akan menjadi grup farmasi raksasa global. Nilai pasar grup ini melebihi triliun. Dan meluncurkan produk-produk medis yang tak terhitung jumlahnya untuk kepentingan umat manusia. Menyingkirkan semua produk palsu dan berkualitas rendah di pasaran. Produk pelangsing dan produk kecantikan yang diluncurkan oleh perusahaan ini telah mendapatkan pujian bulat dari wanita di seluruh dunia. Responsnya belum pernah terjadi sebelumnya. Tonik afrodisiak adalah kabar baik bagi banyak pria. Selain penjualan berbagai produk farmasi yang menakjubkan, grup farmasi ini bahkan dapat menyembuhkan penyakit mematikan. Sampai-sampai menimbulkan sensasi di seluruh dunia. Tentu saja, itu cerita lain. Karena Zhou Ruoxi menolak untuk disikat. Chen Yuan hanya bisa keluar dari ruang siaran langsungnya. Untuk mencari target berikutnya. Acara itu dimulai pukul 8 malam ini. Pak Yan terus-menerus mencari penyiar wanita. Selama penampilannya di atas standar, dia tidak akan ragu untuk mengirimkan beberapa Star Strike bonus untuk promosi. Setidaknya 500 juta untuk permulaan. Karena perilaku ini, banyak penyiar wanita yang tidak memulai siaran hari ini juga mulai siaran online satu demi satu. Beberapa gadis bahkan langsung mendaftar untuk menjadi penyiar Big Chat TV. Ada yang seberuntung itu. Jelas tidak melakukan apa-apa, hanya seorang pejalan kaki biasa. Karena dia cantik, hanya 10 menit setelah siaran dimulai, Pak Yan tiba-tiba masuk ke ruang siaran langsungnya. Dan datang 10 Star Strike. 1000 juta, langsung dibocorkan. Pembawa acara itu masih seorang mahasiswi. Sungguh bodoh. Tapi berapa banyak senior seperti itu? Seluruh platform heboh. Hal semacam ini bahkan menyebar ke platform siaran langsung lainnya. Hal itu menyebabkan banyak netizen mendiskusikannya. Netizen secara spontan mempromosikannya. Hal itu menarik banyak trafik. Malam itu saja, jumlah penyiar baru yang terdaftar dan diluncurkan di Big Chat TV melebihi 5.000 orang dalam satu hari. Hal itu langsung menarik perhatian banyak orang. Mungkin kekuatan panutan memang terlalu kuat. Semua orang akan berpikir bahwa si Anu hanyalah orang biasa, dan setelah baru memulai siaran dan bermain sebentar, Tuan Yan membayarnya 1000 juta. Jadi jika saya mulai siaran, apakah saya juga akan mengalami hal-hal baik seperti itu? Seseorang benar-benar mengalami hal seperti itu. Maka seluruh platform pun menjadi heboh. Jumlah pendaftaran penyiar meroket, dan konten pun mulai menjadi lebih kaya. Lalu lintas platform juga meroket. Dan seiring waktu, bahkan Smoke yang selalu berhenti memberikan hadiah pun. Lalu lintas platform tetap tumbuh stabil dan berkelanjutan. Sebuah lingkaran kebajikan tampaknya telah terbentuk. Diskusi semua orang masih sangat panas. Mantan penyiar Shark, Tutu, melakukan siaran langsung hingga pukul 2 pagi tadi. Dari pukul 5 sore hingga sekarang, dia sebenarnya sedang menunggu.
Apa yang kamu tunggu? Tentu saja, hadiah dari bos yang sedang menunggu Smoke. Sebagai pembawa acara terkenal dengan jutaan pengikut, ia selalu menjadi yang paling populer setelah pindah ke Big Chat TV. Tentu saja, popularitasnya kini dibandingkan dengan Wang Mengmeng dan Zhou Ruoxi. Namun demikian, dia masih berada di 3 besar. Dan dia memang sangat cantik, menawan, dan seksi, dan yang terpenting, sebagai pembawa acara senior, dia bisa memimpin ritme, dan suasana di ruang siaran langsung juga sangat meriah. Baik itu bermain game, menari, menyanyi, dia mahir dalam segala hal. Menurut situasi normal, Pak Yan telah memberikan begitu banyak hadiah kepada pembawa acara kecil yang tidak dikenal lainnya. Sebagai pembawa acara besar, Presiden Yan pasti tidak akan melewatkannya. Dan alasan mengapa Pak Yan tidak memberinya hadiah untuk waktu yang lama. Mungkinkah karena karakter di episode terakhir ingin tampil terakhir? Keributan di ruang siaran langsung mengatakan hal yang sama. Namun, dia sudah menunggu hingga pukul 2 pagi. Mengapa asapnya tidak selalu keluar? Bab 395. Tutu, Tuan Yan pasti sudah tidur, jadi jangan menunggu. Aku juga merasa sangat aneh, kenapa Yan selalu memberi hadiah kepada begitu banyak pembawa acara wanita, tapi tidak kepada Tutu. Bukankah kelinci itu cantik dan seksi? Tidak ada alasan. Mungkin Tuan Yan memang tidak menyukai tipe seperti ini, dia menyukai sesuatu yang lebih polos. Siapa bilang begitu? Para pembawa acara wanita yang diberi hadiah oleh Tuan Yan pada akhirnya semuanya memiliki tubuh yang seksi. Aku tidak bisa merobek adikku. Tutu sebelumnya mengatakan bahwa dia akan mengakhiri kontrak dengan Big Chat TV, jadi Tuan Yan pasti belum mendengarnya, kan? Terjadi banyak diskusi di ruang siaran langsung. Benar-benar terjadi perdebatan sengit, dan aku menebak alasan sebenarnya. Hati pembawa acara Tutu sudah sangat tidak seimbang. Dia melihat 2 pembawa acara yang kurang terkenal yang sama-sama menerima hadiah 30 miliar dari Yanzong, jadi mengapa dia tidak mendapatkan apa-apa? Semuanya berhenti memposting tangkapan layar seperti ini. Siapapun yang memberi hadiah kepada Tuan Yan adalah kebebasannya. Adalah kewajibannya untuk memberi hadiah, dan adalah kewajibannya untuk tidak memberi hadiah. Kalian bilang aku sepertinya siaran langsung sampai sekarang hanya untuk Tuan Yan. Itu seperti hadiah, bukan seperti itu. Bagaimanapun, di dalam hatiku, aku sangat mengagumi Tuan Yan, jadi jangan bicara buruk tentangnya. Terima kasih Kakak Feng Huang atas roket besarnya. Kakak Feng Huang, ku dengar kau mengirim 20 roket besar kepada Meng Xiaoguai. Kata pembawa acara Tutu dengan suara genit. Jangan bilang, dia bisa bicara dengan sangat baik. Jelas, dia sangat kesal di dalam hatinya, tetapi emosi di wajahnya sama sekali tidak terlihat. Tidak ada kata-kata keluhan. Rasanya seperti dia telah diperlakukan tidak adil. Tapi dia hanya diam saja. Justru karena dia tidak mengatakan apa-apa dan penonton tahu bahwa dia telah diperlakukan tidak adil, mereka malah lebih bersimpati padanya. Mata orang-orang tajam. Sebagai figur publik, jika pembawa acara mengeluh tentang bosnya di depan umum di ruang siaran langsung, itu jelas merupakan tindakan pura-pura. Kelinci tentu saja tidak akan melakukan itu. Dia berbicara kepada Chen Yuan, dia memiliki EQ yang tinggi. Tentu saja, saya tidak tahu apa yang saya pikirkan dalam hati ketika saya mengatakan itu. Tetapi kata-katanya membuat penonton di ruang siaran langsung semakin menyukainya. Para tiran lokal lainnya juga menawarkan hadiah satu demi satu. Tutu baik, bahkan jika kamu tidak merokok untukmu, kami akan melakukannya untukmu. Saudara-saudara, ayo kita berikan banyak hadiah. Semuanya, gaji bulanan saya membayar kepada penyiar, dan menyimpan untuk makan mie instan, tetapi saya sering merasa bahagia karena ini, karena tidak ada yang peduli pada saya, hanya Tutu. Dia akan berbicara kepada saya dan berkata, "Kakak, kamu hebat. Kakak, jika gajimu hanya sebulan, jangan beri aku hadiah. Selama kamu bisa sering datang ke ruang siaran langsung untuk menemuiku, itu adalah dukungan terbesar bagiku. Carilah lebih banyak uang dan tabunglah untuk berbakti kepada orang tuamu, karena orang yang paling baik memperlakukanmu di dunia ini hanyalah orang tuamu. Aku tidak ingin kamu menimbulkan kesulitan dalam hidupmu karena hadiah. Perilaku seperti ini sangat tidak rasional, terutama untuk anak-anak. Jika kamu mempermainkan hadiah, kakak Tutu akan marah." Kata penyiar Tutu dengan serius. Penyiar energi positif, perhatikan. Penyiar itu mengatakannya dengan sangat baik, dan idenya sangat tepat, jauh lebih baik daripada penyiar lain yang meminta hadiah. Seperti yang diharapkan dari saudari kesayanganku Tutu, aku akan memberimu isi ulang. Kurung siku buka ... kurung siku tutup. Hidup itu seperti drama, semuanya tergantung pada akting. 10 menit kemudian, bunyi akan siaran. Setelah mengunduh siaran, dia tidak menghapus riasannya, mandi, dan tidur, tetapi menggunakan akunnya sendiri untuk mengikuti ide Tuan Yan, dan bahkan mengirim lebih dari selusin pesan pribadi kepada Tuan Yan. Tentu saja, pesan pribadi yang dikirimnya ditakdirkan untuk tenggelam di laut.
Karena Chen Yuan pada dasarnya tidak membaca pesan pribadi di balik layar sejauh ini. Terlalu banyak orang yang mengirim pesan pribadi ke akunnya, jika dibuka begitu saja, setidaknya ada ribuan pesan yang belum dibaca. Dia tidak bisa membalas sama sekali. Di antara mereka, ada beberapa pembawa acara wanita yang mengirim pesan pribadi kepadanya. Hampir ratusan orang. Beberapa yang berani bahkan akan mengambil inisiatif untuk mencari wanita lain. Dan yang lebih aneh lagi, benar-benar ingin memberi uang untuk tidur dengan bos rokok. Benar saja, dunia ini begitu besar, penuh dengan keajaiban. Pagi-pagi sekali keesokan harinya, serangkaian judul berita yang menarik perhatian muncul di pencarian populer internet. Mengejutkan, seorang pria tertentu memberi hadiah kepada pembawa acara wanita, dan mencuri 90 miliar dalam satu malam. Betapa kayanya Tuan Yan, ini mungkin rahasia yang tidak diketahui. Muka. Siapa bilang rokok selalu bangkrut? Marah. Bocah Fusang Kimura Ichiro, dalam permainan Go, memenangkan 2 dari 3 pertandingan dan mengalahkan Tuan Zhang Muzi, dan bahkan mengucapkan kata-kata kasar, menghina dunia catur Tiongkok, berteriak. Apakah tidak ada seorang pun di dunia catur Tiongkok? Papa Ma menawarkan hadiah 5.000 juta. Jika seseorang di negara kita dapat mengalahkan Kimura Ichiro dalam permainan Go, dia akan mendapatkan hadiah 5.000 juta. Pencarian hangat Weibo hari ini tampaknya dibanjiri oleh 2 pesan. Hal itu menyebabkan banyak netizen mendiskusikannya. Yang pertama adalah Tuan Yan kembali muncul di arena, meraup 90 miliar, dan tulisan tangannya luar biasa. Tentu saja, meskipun hal-hal seperti penguasa lokal yang menggelontorkan uang membuat banyak kehebohan, sebenarnya itu tidak benar. Lagi pula, hal semacam ini bukanlah sesuatu yang layak mendapat publisitas positif. Anda punya uang adalah urusan Anda. Mengapa Anda tidak menyumbangkan uang ke daerah pegunungan miskin jika Anda punya uang? Malah, memberi begitu banyak hadiah kepada para pengemis online itu. Benarkah orang kaya menikmati anggur dan daging, dan ada tulang beku di jalan? Pada saat ini, beberapa netizen mulai menyerang. Bapak Ma, semua orang tahu bahwa ada hadiah 5.000 juta untuk menemukan seorang Master Go, mengalahkan anak Fusang, dan mengembalikan sedikit muka bagi dunia catur Tiongkok. Meskipun muka ini belum pulih, setidaknya beliau telah bertindak. Hal ini juga patut diapresiasi. Tetapi jika melihat Anda, Tuan Yan, Anda membayar 90 miliar kepada pembawa acara wanita tadi malam, mengapa Anda tidak bisa menggunakan 90 miliar itu untuk membangun suasana Go yang baik, mengadakan beberapa kompetisi Go nasional setiap tahun, dan memberikan beberapa bonus yang besar? Jika hal ini terus berlanjut, kekuatan dunia catur Tiongkok pasti akan meningkat dari hari ke hari, dan lebih banyak anak muda akan muncul yang mau bermain Go. Alih-alih kecanduan game online sepanjang hari sekarang. Bahkan esensi budaya nasional telah hilang, tetapi malah anak-anak dari negara lain memanfaatkan mereka. Mengapa Anda orang-orang yang cakap tidak mau menghabiskan sebagian uang untuk memberikan ruang hidup bagi budaya tradisional Tiongkok? Belum lagi, ada komentar populer di bawah komentar tersebut, yang telah menerima puluhan ribu suka. Meskipun jelas ini adalah sebuah keluhan, tetapi keluhan ini masuk akal. Terkadang orang kaya, ketika memiliki cukup ketenaran, mudah terperangkap oleh moralitas. Semua orang tahu bahwa Anda punya uang, dan Anda pasti yang pertama berpikir ketika menyumbangkan uang. Orang kaya lain telah menyumbangkan uang, mengapa Anda tidak menyumbangkan uang? Mari kita kesampingkan dulu diskusi panas di internet. Karena Chen Yuan belum melihatnya. Pagi-pagi sekali, suasana yang tadinya hambar di grup generasi kedua di Seoul tiba-tiba meledak. Sialan, Pak Yan kemarin terlalu hebat. Kekuatannya benar-benar mengejutkan. Semua orang tahu tentang Big Chat TV, kan? Kekuatan Pak Yan benar-benar di luar dugaan. Semua orang mengira dia bermasalah dengan rantai modalnya. Akibatnya, dia mencuri hadiah senilai 100 miliar untuk pembawa acara wanita. Berani-beraninya kalian mempercayainya. Apakah Nima bangkrut? Peluangnya lebih berharga daripada aset keluargaku. Siapa itu? Untungnya, aku tidak keluar dari grup kemarin. Itu benar-benar langkah yang bijak. Mereka yang keluar dari grup sebelumnya, aku khawatir mereka sudah menyesalinya. Bab 396. Mereka benar-benar menyesalinya. Kau tidak tahu, Tuan Muda Fang. Dia ingin menambahkannya kembali sekarang, tetapi sudah terlambat. Tuan Yan telah melarang penambahan anggota ke grup. Akan sulit untuk menerima orang baru di masa mendatang. Mungkin Anda tidak tahu bahwa dalam 2 hari terakhir, saya awalnya berencana pergi ke kota Tianmen untuk membeli tanah, tetapi saya menemukan bahwa seseorang diam-diam menjual tanah dalam skala besar, dan harganya relatif rendah. Awalnya saya hampir tertipu, tetapi setelah bertanya dan menyelidiki dengan cermat, para perantara yang menjual tanah itu sebenarnya memiliki bayang-bayang keluarga Lin, Chaebol Li, Red Umbrella Capital, dan Soft Gold Investment Bank di belakang mereka. Saya langsung waspada. Bayangkan,
Konsorsium-konsorsium ini telah berusaha keras untuk menargetkan tata letak kota film dan televisi Yanzhong, hanya untuk mencekik Yanzhong pada saat kritis dan memberikan pukulan fatal, sehingga Yanzhong hanya bisa membiarkan mereka menanganinya. Tetapi sekarang, mereka dengan susah payah menjual kembali tanah yang mereka beli. Pasti ada yang salah. Saya biasanya tidak percaya pada hal-hal seperti kue jatuh dari langit. Jika benar-benar jatuh, pasti itu lubang. Sampai pagi ini, ketika sepupu saya memberitahu saya bahwa grup Dundee juga didirikan oleh Tuan Yan, saya sangat terkejut. Tempat itu. Awalnya, saya pikir grup Dundee adalah milik keluarga Lin, tetapi saya mendengar bahwa istri kedua keluarga Lin sibuk dengan proyek ini. Siapa sangka proyek ini ternyata milik Yanzhong. Itu berarti keluarga Lin dan Tuan Yan sudah mulai bekerja sama secara mendalam. Chaebol Li, Red Umbrella Capital, dan Soft Finance Investment Bank semuanya tertipu. Nima ini benar-benar permainan di tengah gelombang. Saya yakin apa yang saya katakan seharusnya tidak sulit dipahami. Jika Anda memeriksa dengan cermat lahan yang telah diperoleh grup Dundee, termasuk proyek-proyek yang telah mereka mulai, gabungkan dengan separuh pertama Feitian Real Estate, dan Anda akan mengerti apa yang saya bicarakan. Zhang Haotian tiba-tiba mengirim pesan panjang. Jika bukan karena sepupunya, dia tidak akan mengetahuinya secepat ini. Kebetulan sepupunya memiliki hubungan baik dengan istri kedua keluarga Lin. Untuk memperluas tenaga kerja, gadis kecil Lin Ziluo ini membawa teman-teman terbaiknya dan sekelompok besar adik perempuan generasi kedua lebih dekat ke grup Dundee. Dan biarkan kelompok wanita dan pacar sejati ini memegang posisi penting dalam kelompok tersebut. Sebenarnya, si jenius kecil Luo Luo hanya ingin berpura-pura agresif. Lagi pula, karena usianya, dia sering diperlakukan seperti anak kecil. Apa ciri-ciri anak kecil? Aku hanya ingin membuktikan diri di depan orang dewasa. Sekarang dia adalah CEO dari grup senilai 500 miliar. Mengendalikan sejumlah besar uang dan memiliki proyek yang tak terhitung jumlahnya. Tentu saja, kita harus pamer. Benar, si jenius kecil Lolo memang agak berlebihan. Tapi jangan bilang. Dia berlebihan, tetapi kelompok adik perempuan yang dia temukan semuanya nyata, dan jaringan pertemanan mereka sangat luar biasa. Lagi pula, seseorang yang bisa berteman dengan nona kedua keluarga Lin, mungkinkah adik perempuannya berasal dari keluarga biasa? Setelah kelompok wanita dan teman-teman perempuan bergabung, grup Dundee semakin berkembang. Sekarang perencanaan dan desain kota untuk fase pertama kota film dan televisi telah dimulai. Kebetulan di antara para adik perempuan ini, ada arsitek perencanaan kota. Meskipun baru lulus, tapi Kobayashi sangat eklektik, dan siapapun berani menggunakannya. Sekalipun gambar yang kau rancang sangat berlebihan, sekalipun kota yang kau rencanakan agak ajaib dan tidak dapat diandalkan. Itu tidak masalah. Lagi pula, kau menggambar dengan indah. Cetak biru yang begitu indah, meskipun seharusnya sangat mahal untuk diproduksi, tetapi kakak Chen Yuan kaya. Kau hanya mempersulitku. Biarkan imajinasimu melayang bebas. Selama kau bisa membayangkannya, kita akan mewujudkannya dalam kenyataan. Soal pertimbangan biaya, tolong. Si jenius kecil Lolo tidak pernah memikirkan masalah seperti ini, oke. Kapan nona kedua keluarga Lin mengkhawatirkan uang? Lebih dekat dengan rumah. Saat ini, Zhang Haotian sudah terkejut di dalam hatinya. Sebenarnya, kemarin, hatinya juga terguncang, karena keluarga Zhang benar-benar tidak mampu menyinggung keluarga Lin dan keluarga Li. Tetapi karena hubungan antara dia dan Chen Yuan, mereka lebih dekat daripada generasi kedua kaya lainnya. Dia hanya bisa mengucapkan beberapa kata untuk Chen Yuan secara simbolis. Tetapi sebenarnya, keseimbangan di hatiku telah bergeser. Kemarin, Chen Yuan mengamuk di dalam grup dan menendang orang seenaknya, yang hampir membangkitkan ketidakpuasan kolektif dari generasi kedua grup tersebut. Bahkan ada beberapa generasi kedua yang bermain lebih baik dengan Zhang Haotian dan diusir. Dia juga merasa bahwa Tuan Yan sepertinya sudah kehilangan akal sehatnya. Ini sudah mulai menggigit orang. Tapi hari ini, dia benar-benar mengerti bahwa Tuan Yan tidak kehilangan akal sehatnya, dia hanya memanfaatkan kesempatan ini untuk membersihkan kekacauan itu. Yang paling menakutkan adalah Tuan Yan tidak hanya kaya, tetapi juga memiliki metode yang sangat cerdas. Gelombang demi gelombang perencanaan tata ruangnya sungguh menakjubkan. Bahkan Li Shao, penguasa kota sihir, pun dipermainkan. Dia tidak hanya kaya, tetapi juga sangat berpengaruh di kota itu, berpengalaman dan licik, tetapi di permukaan dia berpura-pura tidak berbahaya bagi manusia dan hewan. Bakat seperti ini adalah yang paling menakutkan. Anda bahkan tidak tahu kapan dia akan membuat Anda bangkrut. Aku mengerti, akhirnya aku mengerti. Ternyata seperti ini, percayalah padaku. Operasi Chaebol Li gagal kali ini. Tampaknya proyek kota film dan televisi Presiden Yan tidak dapat dihentikan. Mungkin dalam 10 tahun ke depan, industri hiburan akan mengalami perombakan besar-besaran, dan kota film dan televisi yang baru ini sangat besar. Jika tidak berjalan dengan baik,
proyek ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi Provinsi Hubei, dan pasti akan menjadi proyek pembangunan utama provinsi. Saya juga mendengar bahwa bahkan Sekretaris Chu tampaknya berada di balik layar kali ini, mungkin karena dia ingin mempromosikan perkembangan ekonomi Provinsi Hubei lebih lanjut. Pikirkan baik-baik. Proyek ini setidaknya dapat menyelesaikan masalah pengangguran puluhan ribu orang, bahkan lebih. Dapatkah para pemimpin di atas mendukungnya? Bagaimanapun, ini adalah prestasi politik yang nyata. Petik 2 petik 2. Tepat ketika kelompok generasi kedua di Seoul sedang membicarakannya, Chen Yuan mengirimkan pesan. Proyek pengembangan kota film dan televisi, saya memutuskan untuk menyerahkannya kepada para petinggi. Bagaimanapun, ada banyak orang dan kekuatan. Saya ingin tahu apakah Anda tertarik. Begitu kata-kata ini keluar, seluruh kelompok langsung heboh. Ini adalah momen penting. Kemarin Presiden Yan dicemooh dan dihina di dalam kelompok, tetapi hari ini ia berbalik melawan arus. Bahkan popularitas dan pengaruh Yan semakin mengakar di hati masyarakat daripada sebelumnya. Saat ini, lahan untuk kota film dan televisi telah diakuisisi seluas 7 dari 88 hektar. Proyek ini juga sedang gencar dipromosikan. Juga menerima dukungan pemerintah. Sulit untuk tidak menghasilkan uang dari proyek ini. Kata-kata Chen Yuan setara dengan mengirimkan bisnis ke depan pintu Anda. Dan ini bisnis besar. Jika dipahami dengan baik, hal ini dapat meningkatkan kekuatan keluarga ke tingkat yang lebih tinggi. Rokok selalu menjadi makanan yang menguntungkan, kita harus bersedia. Tuan Yan adalah orang besar, keluarga kami adalah toko retail besar. Ini pasti akan membuat pasar belanja di kota film dan televisi lebih nyaman. Bos, keluarga kami adalah jaringan hotel. Kami pasti akan menginap di kota film dan televisi ketika saatnya tiba. Dan keluarga kami mengelola hotel. Proyek kota film dan televisi akan menarik banyak wisatawan. Hotel pasti dibutuhkan. Tuan Yan, mulai hari ini, keluarga kami akan memutuskan semua hubungan bisnis dengan keluarga Tang. Mohon percayakan kepada kami pengadaan bahan bangunan untuk kota film dan televisi. Kami dapat memprioritaskan penyediaan bahan bangunan dan membayar kemudian. Kelompok itu mulai berebut untuk menjadi yang pertama. Bisnis semacam ini, selama Chen Yuan mengangguk, dia pada dasarnya dapat memperoleh keuntungan tanpa merugi. Bab 397. Kakak, kau tidak tahu, aku sebenarnya jadi trending di Weibo. Baru bangun tidur, Chen Yuan sedang membalas berita dari grup generasi kedua, ketika Wang Mengmeng berlari menghampirinya dengan antusias. Meskipun tokoh utama trending itu adalah Tuan Yan, tetapi dia juga di-screenshot dan diunggah ke internet. Hal itu menyebabkan banyak netizen mendiskusikannya. Ada juga banyak komentar yang relevan, mengatakan bahwa dia cantik. Sudah paham, selebriti internet besar, kau akan meledak dalam semalam. Chen Yuan bercanda. Dia bukan selebriti internet besar, omong-omong, kakak, aku menemukan bahwa di bawah komentar-komentar ini, banyak orang yang memarahimu, mengatakan bahwa kau kaya dan tidak baik, dan bahwa kau hanya pamer. Ada hadiah 5.000 juta yuan untuk mencari Master Go, tetapi kau hanya membayar untuk pembawa acara wanita, dan kau membayar 90 miliar. Apa yang mereka tahu? Kakak, kau tidak membayar untuk uang. Orang-orang ini tidak mengerti apa-apa, hanya menyebarkan komentar sembarangan di internet benar-benar membuatku marah. Wang Mengmeng berkacak pinggang, merasa kesal. Sepertinya dia baru saja berkonfrontasi dengan para netizen di internet. Tapi bagaimanapun juga, kekuatannya terbatas. Bagaimana mungkin dia bisa mengalahkan begitu banyak troll barusan? Terlebih lagi, dia hanya memiliki akun Weibo kecil dengan sedikit pengaruh, dan dia bahkan tidak bisa memposting komentar populer. Saudaramu, aku hanya menggunakan uang untuk mencari uang. Mengmeng, apakah kau salah paham tentangku? Chen Yuan mengulurkan tangannya dan mengatakan yang sebenarnya. Tapi Wang Mengmeng sama sekali tidak mempercayainya. Kakak, jangan berbohong padaku. Kakak Ruoxi menceritakan semuanya padaku kemarin. Alasan mengapa kau begitu panik menggesek-gesek hadiah di ruang siaran langsung sebenarnya memiliki maksud yang dalam, kan? Berita hangat hari ini bukan hanya untuk proyek kota film dan televisi. Ada banyak keuntungan, dan Big Chat TV juga dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk meningkatkan popularitas dan menarik banyak pengunjung. Kau juga meminta kakak Ruoxi untuk mendirikan grup farmasi. Kakak, kau ingin terjun ke semua bidang kehidupan dan sudah membuat pengaturan sebelumnya. Kau dan aku telah melakukan riset di ruang bawah tanah selama beberapa hari terakhir. Meskipun aku tidak mengerti, aku tahu bahwa kemampuan medis kakak sangat bagus. Kakak Ruoxi menceritakan semuanya padaku, jadi kebijaksanaan dan rencana kakak sudah diterapkan. Semuanya berjalan selangkah demi selangkah, jangan perlakukan aku seperti anak kecil, aku tahu segalanya. Wang Mengmeng berkedip. Melihat tatapan Chen Yuan, dia menjadi semakin kagum. Dia selalu bisa mengetahui dari ucapan orang lain betapa luar biasa dan berbakatnya Chen Yuan.
Jelas sekali ini tampak biasa saja, bahkan sedikit boros. Tapi aku tidak menyangka ini memiliki makna yang begitu dalam. Sungguh menakjubkan. Tapi masih banyak sekali troll yang tidak masuk akal yang mencaci maki Chen Yuan di internet. Apa yang kalian, manusia biasa, ketahui? Tanpa berada di ketinggian tertentu, bagaimana kalian bisa tahu arti sebenarnya dari tindakan Tuan Yan ini? Meng, kau tidak demam, kan? Aku benar-benar hanya mencari uang demi mencari uang. Jangan membuatnya serumit yang kupikirkan. Chen Yuan menyentuh dahi Wang Mengmeng. Rasanya ingin muntah darah. Mengapa Wang Mengmeng sampai berpikir liar? Ini jelas masalah yang sangat sederhana, mengapa kau ingin mempermasalahkannya? Aku hanya punya terlalu banyak uang untuk dibelanjakan, dan aku juga punya terlalu banyak waktu untuk dibelanjakan. Saudaraku, aku mengerti, kau suka berpura-pura menjadi babi dan memakan harimau, kan? Puff! Chen Yuan hampir memuntahkan seteguk darah. Jangan menjelaskan. Semakin kau menjelaskan, semakin dalam kesalahpahamannya. Ngomong-ngomong, kau baru saja bilang Papa Ma menawarkan hadiah 5.000 juta. Ada apa dengan mencari Master Go? Tanya Chen Yuan. Berita ini adalah berita utama kedua hari ini, karena Tuan Zhang Muzi, Master Go negara kita, kalah dari bocah Fusang dalam permainan Go. Bocah Fusang itu masih diejek di internet, mengatakan bahwa dunia catur Tiongkok tidak tertahankan. Hal semacam ini, aku masih berharap seseorang bisa berdiri dan memberi pelajaran kepada bocah Fusang ini. Papa Ma menawarkan harga selangit 5.000 juta untuk mencari Master Go. Kudengar Presiden Jindong dan Presiden Pinguin tampaknya menawarkan hadiah selangit. Mungkin jumlah hadiahnya akan melebihi juta. Saudara, apakah kau juga ingin menawarkan hadiah? Kata-kata Wang Mengmeng membuat Chen Yuan termenung. Dia mengeluarkan ponselnya dan dengan saksama membaca berita hangat hari ini. Bocah Fusang Kimura Ichiro ini benar-benar cukup arogan. Tapi kau meminta Chen Yuan untuk menawarkan harga selangit untuk menawarkan hadiah, itu tidak mungkin. Petik 2. Emas yang ia jilat itu hanya bisa dinikmati oleh perempuan, dan untuk hal-hal seperti hadiah, ia harus membayarnya sendiri. Aset pribadi Chen Yuan sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan raksasa internet. Hal semacam ini, atau cari orang lain. Chen Yuan Fei tidak tahu soal membayar, tetapi ia mungkin masih ingin menerima hadiah tersebut. Anda membaca dengan benar, pria ini benar-benar memikirkannya. Lagi pula, ini membosankan. Lebih baik mencari kesempatan untuk bermain 2 pertandingan dengan Ichiro Kimura. Dia telah menguasai keterampilan Go. Dan telah mencapai tingkat mahir, pasti tingkat profesional. Chen Yuan yakin dia bisa mengalahkan Kimura. Jika tingkat profesional tidak cukup, maka tingkatkan poin penguatan. Kakak, apa yang kau pikirkan? Tanya Wang Mengmeng. Aku ingin berkompetisi. Apa? Wang Mengmeng terkejut. Dia mengira Chen Yuan mungkin akan menawarkan hadiah sebesar juta, atau bahkan juta. Mengambil kesempatan ini, akan ada gelombang pencarian populer lainnya, dan raksasa e-commerce besar juga akan terinjak-injak. Tapi siapa sangka Chen Yuan benar-benar akan mengatakan bahwa dia akan berpartisipasi dalam kompetisi. Tahukah Anda kekuatan seperti apa yang dimiliki Kimura Ichiro? Baru sekarang beberapa netizen membocorkan berita bahwa Kimura berada di negara Fusang, dan sejak 7 tahun lalu, dia disebut sebagai anak jenius Go. Kemudian, dia bergabung dengan mantan juara dunia Go, Satoki Monshita. Satoki, sekitar 20 tahun yang lalu, telah merebut tahta juara dunia Go. Namun kemudian dalam sebuah pertandingan, mantan juara dunia itu tidak hanya kalah dari para master Tiongkok, tetapi juga kalah dari para master Korea. Awalnya, Fusang menaruh harapan besar padanya. Namun, kekalahan dalam 2 perang dan kekalahan beruntun menyebabkan kemarahan rakyat. Dalam kemarahan yang meluap, Satoki mengasingkan diri ke pegunungan dan hutan, dan tidak pernah peduli dengan urusan duniawi. Ia berkonsentrasi mempelajari ilmu Go. Ia mengajarkan kepada Kimura Ichiro semua yang telah dipelajarinya sepanjang hidupnya. Ichiro Kimura akan melakukan apa yang diinginkannya. Sepanjang hidupnya, ia pasti akan meneruskan Tianmo Dahua. Ia akan membasuh dunia catur Tiongkok dengan darah, dunia catur Korea dengan darah, dan dunia catur dunia dengan darah, dan berdiri di puncak dunia. Tentu saja, zaman telah berubah, dan semakin sedikit anak muda yang suka bermain Go. Ada cukup banyak orang yang bermain Kings, makan ayam, dan pergi ke warnet untuk bermain LOL. Huaxia memiliki kondisi nasional yang kompleks dan populasi yang besar. Beberapa Master Go sejati sebenarnya tidak berpartisipasi dalam kompetisi. Karena lebih mudah bagi orang-orang yang lebih berpengaruh, beberapa dari mereka sudah berada di posisi tinggi, dan justru karena posisi tinggi mereka itulah mereka memiliki waktu luang untuk mempelajari ilmu Go. Sang Master ada di antara rakyat, pernyataan ini bukanlah tanpa dasar. Saudaraku, apakah yang kau katakan itu benar? Tentu saja benar, di mana saluran pendaftarannya? Bab 398. Saudaraku, kurasa kau sebaiknya melupakannya.
Kudengar Kimura hanya akan menerima tantangan jika lawannya adalah pemain catur profesional, atau pemain amatir di atas peringkat dan... Saudaraku, kau bukan pemain catur profesional. Jika kau ingin menantang Kimura, kau harus pergi ke situs web Go terlebih dahulu. Mendaftarkan akun, hampir mungkin untuk meningkatkan peringkat Go ke level 9 dan dalam waktu singkat. Bermain Go membutuhkan waktu lama. Satu permainan Go bisa memakan waktu 1 hingga 2 jam, atau bahkan 4 atau 5 jam. 1 atau 2 bulan. Kecuali kau bisa menang beruntun tanpa kalah, maka mungkin untuk meningkatkan peringkatmu dalam waktu singkat. Saudaraku, kau sangat sibuk, dan kau masih memiliki begitu banyak hal yang harus dilakukan, bagaimana kau bisa punya waktu untuk bermain Go? Kata Wang Mengmeng sebagaimana mestinya. Chen Yuan, sebagai bos Shen Haoyan, memiliki begitu banyak proyek bisnis di tangannya. Secara alami seharusnya sangat sibuk. Meskipun aku tidak tahu mengapa dia terlihat begitu santai. Mungkin ini hanya fenomena permukaan. Sebenarnya, saat Chen Yuan mengobrol di telepon selulernya, dia mungkin sedang memutuskan proyek-proyek bernilai ratusan juta. Aku punya waktu, bagaimana mungkin aku tidak punya waktu? Kapan kau melihat kakakmu sibuk? Tanya Chen Yuan dengan acuh tak acuh. Begitu kata-kata itu keluar, Wang Mengmeng hampir terpukul hingga meragukan nyawanya. Kakak, apakah kau benar-benar manusia baja? Kau harus menangani begitu banyak hal setiap hari, dan kau harus memimpin perencanaan tata letak dan mengatur setiap proyek, tetapi kau masih punya begitu banyak waktu untuk hobi. Kau bisa bernyanyi, kau bisa bermain piano, kau tahu bela diri, kau tahu cara belajar kedokteran, dan sekarang kau bahkan bisa pergi. Bagaimana kau melakukannya? Mengapa aku hanya mengerjakan beberapa makalah matematika setiap hari, dan aku merasa tidak punya cukup waktu, ditambah bahasa Mandarin, bahasa Inggris, politik, sejarah, aku sama sekali tidak punya waktu untuk melakukan hal lain. Kakak, mengapa kau tahu begitu banyak hal? Mungkinkah caraku mengatur waktuku tidak masuk akal? Wang Mengmeng mengajukan beberapa pertanyaan berturut-turut. Chen Yuan tidak tahu bagaimana menjawabnya. Dia bahkan mulai sedikit meragukan dirinya sendiri. Apakah aku benar-benar sibuk setiap hari? Tapi aku sendiri tidak merasa sibuk. Tidak ada alasan. Tidak masuk akal. Aku sedang berbaring di rumah sekarang dan aku tidak tahu harus berbuat apa. Kamu sibuk dengan apa? Apakah kamu sibuk dengan Palu? Setelah sarapan, Wang Mengmeng kembali melakukan siaran langsung. Isi siaran langsungnya hari ini ternyata adalah siaran langsung mengerjakan PR. Mengerjakan PR pagi-pagi sekali, ada puluhan ribu orang yang menonton dan mereka juga mabuk. Sebenarnya, setelah lulus SMA, pada dasarnya tidak ada pekerjaan rumah. Tapi Wang Mengmeng terstimulasi oleh Chen Yuan. Dia sudah mulai mempelajari isi mata kuliah universitas lebih awal. Kakaknya sangat pintar, jika dia tidak belajar giat, dia akan tertinggal jauh. Dia tidak ingin terlalu jauh dari Chen Yuan. Selain itu, dia berencana untuk mendaftar di 2 kelas minat baru-baru ini. Dia juga ingin belajar bermain piano dan menari. Dulu, keluarga mereka tidak memiliki kesempatan ini, dan Lao Wang dan ibunya tidak terlalu mendukungnya. Alasan utamanya adalah karena pada dasarnya hanya ada sedikit kelas minat untuk anak-anak pedesaan. Sekarang karena saya memiliki kesempatan ini, saya tentu saja harus mempelajarinya. Tapi masih ada 10 hari sebelum dia pergi ke Shanghai untuk bersekolah. Lebih baik mendaftar kelas minat setelah sekolah dimulai. Hanya dengan terus memperkaya wawasannya, dia bisa selalu berada di sisi Chen Yuan, sehingga dia tidak akan bisa ikut campur ketika kakaknya berbicara dengan orang lain. Luar biasa. Jika kamu dikelilingi orang yang sangat baik, dia memang akan memberikan pengaruh padamu. Kamu akan merasakan tekanan yang sangat besar. Bahkan sampai-sampai kamu tanpa sadar ingin belajar, dan berusaha mencapai level yang sama dengannya. Wang Mengmeng mengerjakan PR secara langsung. Ternyata menjadi viral. Dia bahkan lebih populer dari kemarin. Karena dampak pencarian berita yang sedang hangat, orang-orang mulai berkumpul di ruang siaran langsung Wang Mengmeng. Setelah dia mengerjakan PR selama 1 jam, jumlah pengguna online melebihi 200 juta. Astaga, kalian benar-benar membosankan, bisa mencapai popularitas 200 juta hanya dengan mengerjakan PR. Aku datang dari pencarian berita yang sedang hangat, ku dengar Pak Yan membayarnya 30 miliar kemarin. Menghasilkan lebih dari 2 miliar dalam 1 malam, Papa Ma tidak menghasilkan uang secepat kamu. Berita hari ini mencapai puncaknya, gadis ini benar-benar cantik. Aku takut tidak akan bisa lolos dari cengkeraman Bos Yan. Ketika aku membayangkan gadis polos seperti itu dihancurkan oleh pria tua gemuk dan menjijikkan seperti Bos Yan, hatiku terasa sangat tidak nyaman. Bagaimana kau tahu bahwa si perokok itu selalu pria tua gemuk dan menjijikkan? Dia mungkin pria tampan. Ku dengar berita gosip di internet mengungkapkan bahwa Yan selalu adik laki-laki yang tampan. Ini pasti berita bohong. Yan tidak mungkin pria muda. Dia mungkin lebih jelek dariku. Tingginya hanya 1,6 meter dan beratnya 200 kg.
Ruang siaran langsung Wang Mengmeng terus ramai. Banyak orang yang berkomentar. Karena pengaruh popularitasnya, diperkirakan popularitasnya akan terus meningkat akhir-akhir ini. Namun, ada satu hal yang perlu diperhatikan, siaran langsung mengerjakan PR itu seperti menonton keseruan sesekali. Jika sering melakukan siaran langsung mengerjakan PR, pasti tidak akan bisa mempertahankan popularitasnya. Tapi Wang Meng bisa melakukan apa saja yang dia mau. Chen Yuan tidak akan membiarkan siaran langsungnya menjadi bisnis utamanya. Di masa depan, mungkin akan ada banyak proyek yang diserahkan kepadanya. Siaran langsung seperti ini, santai saja, tidak perlu mempedulikan efek popularitasnya. Chen Yuan kembali ke kamar. Mendaftarkan akun Go di China Chess World di komputer. Nama ID-nya adalah Miri Chess Master. Agak kekanak-kanakan, tapi cukup sombong. Dia mulai bermain catur online dengan orang lain. Di awal bermain catur, kecepatannya cukup cepat. Lawan tidak banyak berpikir, mereka pada dasarnya bermain di bawah beberapa detik, dan mereka mungkin dipasangkan dengan pemain pemula. Kamu satu langkah, aku satu langkah. Dalam waktu kurang dari setengah jam, ronde berakhir. Setelah memenangkan 10 pertandingan berturut-turut. Karena Chen Yuan tidak kalah dalam satu pertandingan pun, dan tingkat kemenangannya persen, ia langsung naik ke peringkat dan ketiga amatir. Kecepatan catur lawan mulai melambat. Namun secara umum, hal itu masih bisa dikendalikan dalam waktu setengah jam. Karena orang yang bermain catur online lebih santai, tidak terlalu peduli dengan menang atau kalah, dan tidak berpikir lama. Dari jam 9 pagi hingga jam 6 sore, Chen Yuan memenangkan 30 ronde berturut-turut. Tingkat kemenangannya masih persen. Jadi saya langsung dipromosikan ke dan kelima amatir. Tetapi dalam sehari, mungkin mustahil untuk naik ke dan amatir. Karena semakin jauh Anda mundur, semakin hati-hati sikap lawan Anda dalam bermain catur. Sudah biasa terjadi permainan berlangsung selama 1 jam. Wajar jika Anda menunggu 2 atau 3 jam ketika bertemu dengan pemain yang tidak berkelas. Untungnya, ada batasan waktu untuk berpikir secara online. Jika tidak, permainan catur bisa ditunda seharian. Chen Yuan memenangkan 30 pertarungan berturut-turut. Sejauh ini, dia belum menggunakan poin penguatan apapun. Semuanya didasarkan pada keterampilan kemahirannya dalam permainan Go dan lebih dari poin kekuatan mental. Saya merasa bahwa setelah kekuatan mental diperkuat, kemampuan berpikir juga meningkat pesat. Dia sama sekali tidak perlu memperkuat diri, dia merasa tidak punya lawan. Hidup ini sepi seperti salju, kata Chen Yuan dengan penuh emosi. Tepat ketika dia mulai naik peringkat. Di sebuah ruangan villa mewah, seorang pemain Go muda juga bermain melawan orang lain di komputer. Orang ini adalah Kimura Ichiro. Setelah mengalahkan Master Go Tiongkok Zhang Mu kemarin, dia merasa sangat bosan. Tak disangka, dunia catur Tiongkok begitu rentan. Sepertinya sudah waktunya untuk pulang dengan terhormat. Sebelum kembali ke Tiongkok, dia memberi janji kepada netizen Huaxia bahwa dalam waktu setengah bulan, dia akan tetap menerima tantangan dari netizen Huaxia. Selama Anda mencapai level amatir 9 dan atau pemain catur profesional, Anda berhak bermain melawannya. Ada banyak teriakan dan celaan di internet, tetapi sangat sedikit orang yang benar-benar menantangnya. Karena standarnya tinggi, mereka yang bisa mencapai level amatir dan sudah langka. Para pemain catur profesional yang cukup terkenal itu telah dikalahkan oleh Kimura Ichiro satu persatu. Mereka yang telah mencapai level ini semuanya adalah tokoh-tokoh terkemuka. Jika mereka merasa tidak bisa menang, mereka tidak akan mempermalukan diri sendiri. Tidak seperti para pemula di internet yang tidak tahu apa-apa. Seorang pemula tidak peduli seberapa tinggi peringkat Anda atau seberapa kuat kemampuan catur Anda, selama Anda memberinya kesempatan, dia akan berani bermain. Intinya adalah para pemula tidak memiliki kesempatan untuk maju. Sang master takut kehilangan muka jika kalah. Jadi Kimura merasa bosan. Karena menganggur dan bosan, dia mulai mencari seseorang untuk bermain catur di internet. Nama ID-nya adalah Heavenly Devil's Hand. Lebih dari sebulan yang lalu, akun tersebut telah terdaftar di Chinese Chess World. Dan dia telah memenangkan 62 pertandingan berturut-turut, dan belum kalah satu pertandingan pun hingga saat ini. Meskipun peringkat akun ini hanya amatir 7. Tetapi rekor kemenangan lebih dari 60 pertandingan dapat digambarkan sebagai sesuatu yang menakutkan. Karena semakin banyak kemenangan beruntun, mungkin akan ada pertandingan lompatan. Orang-orang yang dia lawan di babak terakhir sudah menjadi master amatir tingkat 8. Namun, dia masih mudah dikalahkan. Kimura makan sushi dan memilih untuk bertanding di babak selanjutnya. Pada saat ini, sebuah ide muncul, Miri Chess Venerable. Dengan ide ini, Kimura merasa sangat tidak nyaman. Menghancurkan matahari. Siapa yang kau hancurkan? Kimura bisa berbahasa Mandarin, kalau tidak, dia tidak akan menjadi orang pertama yang datang ke Tiongkok untuk menantang. Orang ini hanya memiliki peringkat amatir, dan secara logis,
dia seharusnya tidak dipasangkan dengan akun tingkat rendah seperti itu. Tetapi setelah mengklik informasi rekor lawan, Kimura tiba-tiba menyadari, orang ini sebenarnya seperti dirinya, dengan tingkat kemenangan 100%. Tidak heran mereka bisa langsung berhadapan. Tangan iblis surgawi. Dia seorang amatir tingkat 7 dan dia bisa memenangkan lebih dari 60 ronde berturut-turut. Apakah orang ini punya sesuatu? Chen Yuan menggigit apel dan akhirnya menjadi serius. Orang dengan tingkat kemenangan persen seperti ini pasti punya sesuatu. Mungkin dia juga pemain besar di dunia catur yang berpura-pura menjadi pemula. Suka menyalahgunakan makanan saat bosan. Bab 399. Permainan pertama resmi dimulai. Chen Yuan tidak tahu siapa lawannya. Namun, posisi catur lawannya memang sangat canggih, penuh tipu daya, dan sangat bervariasi. Tampaknya setiap langkahnya merupakan jebakan yang tak terhitung jumlahnya, menunggu Anda untuk terjebak di dalamnya. Setelah hanya memainkan 20 langkah, Chen Yuan merasakan tekanan yang sangat besar. Terlalu banyak jebakan dalam susunan lawan. Dan ada banyak jebakan yang saling terkait, hampir selalu berubah, dan ada banyak sekali tipu daya. Tidak peduli bagaimana Anda bermain, tampaknya Anda akan jatuh ke dalam jebakan yang telah ia siapkan sebelumnya. Aneh, bagaimana langkah seperti ini ada hubungannya dengan Tianmo Dahua yang legendaris. Chen Yuan menyipitkan matanya. Tianmo Dahua adalah gaya permainan Go yang sudah mapan. Gaya ini terkenal dengan trik dan perubahannya yang tak ada habisnya, tetapi gaya permainan seperti ini mudah membuat orang terobsesi, seolah-olah telah dirasuki setan, sehingga disebut Tianmo Dahua. Namun kenyataannya, di dunia catur saat ini, sangat sedikit orang yang dapat memainkan jenis catur ini. Karena jenis catur ini, mudah untuk menghancurkan diri sendiri. Sambil memasang jebakan yang tak terhitung jumlahnya, Anda juga menempatkan diri Anda di ujung pisau. Jika Anda tidak memiliki kemampuan aritmatika mental yang kuat, Anda tidak perlu lawan untuk menekan Anda bisa menghancurkan diri sendiri. Oleh karena itu, tren Dahua Iblis Surgawi termasuk dalam dua ekstrim. Entah berhati-hati, atau pamer dan terbang. Dan mereka yang dapat menguasai jenis permainan catur ini, otak mereka pasti jauh lebih cepat daripada orang biasa, dan mereka dapat disebut satu dalam sejuta. 30 langkah kemudian, Chen Yuan semakin kesulitan. Dia secara bertahap jatuh ke dalam posisi yang tidak menguntungkan. Meskipun kemampuan aritmatika mentalnya tidak lebih buruk dari lawannya, dia juga dapat melihat semua jebakan lawan. Tetapi dalam pengalaman dan rutinitas papan catur, lawannya jauh lebih baik darinya. Ini membuat situasi semakin tidak menguntungkan bagi Chen Yuan. Baga, lawan ini sebenarnya agak kuat. Dia baru jatuh ke jebakan pertama setelah 30 langkah. Tingkat kekuatan ini seharusnya telah mencapai tingkat pemain catur profesional. Setelah Kimura selesai makan sushi, dia menyeka mulutnya dengan serbet dan berkata dengan penuh penghargaan. Tangan iblis ini, rutinitasnya agak dalam. Tidak heran dia bisa memenangkan lebih dari 60 ronde berturut-turut. Sepertinya dia harus menunjukkan kekuatan aslinya. Jika rentetan kemenangan ini terputus, entah berapa banyak waktu yang akan terbuang untuk meningkatkan peringkat. Chen Yuan juga tampak tak berdaya. Petik 2. Dia masih harus mencetak poin. Jika rentetan kemenangannya terputus saat ini, banyak poin pasti akan hilang. Jika dia kalah satu pertandingan, dia perlu memenangkan setidaknya 4 atau 5 pertandingan berturut-turut untuk mendapatkan kembali poinnya. Jadi dia tidak mau kalah. Sistem, saya perlu memperkuat pengalaman bermain Go saya. Ding! 1 poin nilai penguatan dapat ditukar dengan 5 tahun pengalaman bermain Go. Bolehkah saya bertanya berapa tahun pengalaman bermain Go yang dibutuhkan tuan rumah untuk ditukar? Kalau begitu, 50 tahun. Ding! Untuk menukarkan 50 tahun pengalaman bermain Go, tuan rumah perlu menggunakan 10 poin penguatan. Apakah tuan rumah akan mengkonfirmasi pertukaran? Konfirmasi. Ding! Pertukaran berhasil. Selamat kepada tuan rumah atas perolehan 50 tahun pengalaman bermain Go, dan level Go saat ini profesional 9 dan poin penguatan tuan rumah yang tersisa, 25. Detik berikutnya, pengalaman bermain Go yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di benak Chen Yuan. Dan rutinitas permainan yang tak terhitung jumlahnya. Ia mengetahui tata letak semua pemain catur, serta permainan Go dari zaman kuno hingga modern. Ini bukan sekadar cara berpikir, melainkan akumulasi kebijaksanaan selama ribuan tahun. Setiap kali lawan melakukan gerakan, ia seolah memahami rutinitas lawan dalam sekejap, dan berdasarkan pengalamannya dalam permainan, ia memiliki cara khusus untuk menyelesaikan permainan catur. Langkah catur terbaik yang dapat melenyapkan iblis surgawi disebut harmoni agung langit dan bumi. Artinya, langkah pertama berada di posisi Tian Yuan. Tidak peduli bagaimana permainan catur berkembang, ia dapat memainkan peran pendukung dan tidak akan jatuh ke dalam perangkap. Secara umum, saya tidak peduli perangkap apapun yang Anda buat.
Seluruh papan catur ada di tangan saya, tidak peduli berapa banyak perangkap yang Anda miliki, saya dapat menyatukan Anda, dan langit dan bumi akan menjadi satu dengan saya. Saya adalah guru yang jujur dan lurus, menyapu dunia, tidak ada konspirasi yang dapat menggoyahkan saya. Jika Anda adalah konspirasi, maka saya adalah konspirasi. Iblis setinggi 1 kaki, dan Tao setinggi 1 kaki, itulah maksud saya. Namun Tian Yuan Datong membutuhkan Tian Yuan untuk memulai, dan Chen Yuan kehilangan kesempatan di langkah pertama. Jelas, rutinitas ini tidak lagi memungkinkan. Tapi harmoni agung langit dan bumi tidak bisa digulingkan, dan aku juga bisa melakukannya. Jika membandingkan kemampuan berhitung mental, pengalaman rutinitas, dan tata letak jebakan, aku belum tentu kalah darimu. Kakak tadi hampir memiliki rutinitas dan pengalaman, sekarang aku memiliki semua rutinitas dan pengalaman, ditambah 85 poin atribut spiritual, siapa yang memiliki energi iblis yang lebih dalam dan siapa yang memiliki lebih banyak jebakan, aku khawatir kau belum tahu, Kakak Bao. Ada jeda sekitar 5 menit. Chen Yuan terus menenangkan diri. Kali ini, dia melangkah ke jebakan lawan tanpa ragu-ragu. Seolah-olah dia telah ditunjuk, dia mulai bermain catur tanpa pandang bulu. Bermain dan bermain, permainan tanpa disadari mencapai 62 langkah. Tiba-tiba, Chen Yuan jatuh, dan situasinya berbalik seketika. Situasi yang tadinya tampak menguntungkan berubah menjadi pembalikan seketika. Ini, bagaimana mungkin, situasinya telah berbalik. Ini, Tianmo Dahua, bagaimana dia bisa memainkan permainan caturku? Master Catur Mieri, siapa dia? Apakah dia telah digantikan? Kekuatan catur lawan sangat menakutkan, bahkan dalam situasi terjebak, mereka masih bisa mengatur permainan dalam permainan untuk memancingku ke dalam perangkap, ceroboh. Setelah 100 langkah, kerugian tangan iblis semakin besar. Dia sebenarnya kalah. Dia agak sulit mengerti, mengapa dalam kasus ini, semuanya bisa dibalikkan. Bagaimana mungkin aku kalah karena trikku sendiri? Agak sulit diterima. Terlalu. Siapa orang ini? Selama setengah bulan berturut-turut, dia telah bermain di seluruh Huaxia Invincible, dan dalam lebih dari 100 pertandingan dengan pemain top, dia hanya kalah 1 pertandingan. Dan pertandingan ini adalah 2 dari 3 pertandingan. Dia mengalahkan Master Go nomor Tiongkok, Tuan Zhang Muzi. Dapat dikatakan bahwa kecuali Avar Go, dia tidak akan takut pada Master Go manapun di dunia. Tapi hari ini, dia diberi pelajaran oleh seorang pria yang hanya memiliki sabuk hitam tingkat 5 amatir di internet. Agak tidak percaya. Sang raja digantung dan dipukuli oleh seorang pemula, bisakah si brengsek ini menanggungnya? Tempat ini harus direbut kembali. Saat itu, sebuah pesan tiba-tiba muncul di dalam kotak dialog. Tangan iblis surgawi, ini tampaknya tidak percaya. Sepertinya dia agak arogan dan belum pernah mengalami pemukulan dari masyarakat. Kau bukan lawanku, berhentilah mempermalukan dirimu sendiri. Chen Yuan mengetik dengan santai dan membalas. Melihat berita ini, Ichiro Kimura hampir meledak karena marah. Sebagai seorang jenius Go, keberadaan seorang pemain tak terkalahkan yang menyapu dunia catur, kapan dia pernah diremehkan oleh orang lain? Miriches Venerable ini terlalu sombong. Yang mulia, mohon jangan bicara sembarangan. Tadi saya tidak menganggap serius permainan ini, tetapi kali ini, saya sudah serius. Mohon terima tantangan saya. Baiklah. Karena kau belum yakin, aku akan membiarkanmu yakin. Chen Yuan mengklik siap, dan permainan kedua dimulai. Bab 400. Pada ronde kedua, Chen Yuan Heizi bermain lebih dulu. Saya melihat langkah pertamanya adalah pada posisi Tian Yuan, yang berada tepat di tengah papan catur. Langkah ini sungguh mengejutkan. Go saat ini umumnya dimainkan pada posisi tegak lurus atau menempati sisi papan. Langkah pertama Anda ditempatkan pada posisi Tian Yuan, yang berarti Anda akan menjadi raja di awal permainan. Anda telah memainkan semua kartu terkuat di tangan Anda, bagaimana Anda bisa menang di masa depan? Metode Tian Yuan yang mengandalkan situasi juga dapat disebut sebagai langkah berbahaya seorang prajurit. Kecuali Anda memiliki pemahaman mendalam tentang Go dan dapat menghubungkan Tian Yuan Luozi melalui susunan selanjutnya untuk menyatukan mereka menjadi satu bidak, jika tidak, permainan Anda akan menjadi permainan catur yang sia-sia. Dalam duel antar master, jika Anda melakukan langkah yang buruk, Anda akan kehilangan setengahnya. Namun, apakah ini benar-benar permainan catur yang sia-sia? Tian Yuan mengandalkan situasi. Mungkinkah kau masih tahu cara bermain catur di Harmoni Universal? Mustahil, kau mencoba menakutiku. Guru berkata bahwa sejak kematian Master Catur Tiongkok, tidak ada seorang pun yang mampu menguasai gerakan catur Tian di Datong. Bahkan jika kau bisa memahami sedikit saja, mereka semua masih pemula, dan mereka tidak akan bisa naik ke panggung sama sekali, dan harmoni sejati langit dan bumi telah lama hilang. Hanya Tianmo Dahua yang memiliki gerakan catur terkuat, aku tidak akan kalah darimu. Kali ini, Kimura Ichiro mulai serius. Dia berhenti makan, dan menatap tajam layar komputer.
Terlebih lagi, kecepatan jatuhnya juga jauh lebih lambat dari sebelumnya, jelas lebih berhati-hati. Tidak serileks dan sesantai di pertandingan pertama. Jika kalah di pertandingan pertama, bisa juga dikatakan bahwa dia tidak menganggapnya serius, bahwa dia meremehkan musuh. Jika kalah di pertandingan kedua, dia akan benar-benar ditampar. Kimura tidak akan pernah membiarkan dirinya kalah 2 set berturut-turut. Dalam 10 langkah pertama, Chen Yuan berada dalam posisi yang kurang menguntungkan, karena ia membuang 1 langkah karena Tian Yuan di permainan pembuka. 20 langkah di awal, situasinya normal, keduanya seimbang, dan tidak jelas siapa yang lebih kuat dan siapa yang lebih lemah. Di awal permainan 30 langkah, semua orang mengatur formasi mereka dan bertarung habis-habisan, tetapi masih belum ada pemenang. Pada langkah ke-30, Chen Yuan kalah, menggabungkan Tian Yuan Yishi menjadi satu bidak. Kimura terkejut. Tetapi dalam situasi ini, dia sama sekali tidak bisa menghentikannya. Itu adalah perasaan yang sangat tidak berdaya. Anda dapat dengan jelas melihat semua langkah catur yang dilakukannya, dan Anda juga tahu situasi seperti apa yang dapat ia ciptakan pada langkah selanjutnya. Tetapi Anda telah berusaha sebaik mungkin untuk menghentikannya, namun Anda tetap tidak bisa menghentikannya. Ini perasaan yang sangat tidak nyaman. Anda dapat melihat semua triknya, tetapi Anda tetap tidak bisa menang. Membandingkan papan catur dengan langit dan bumi, mengubah semua hal menjadi aturan, jika Anda menjatuhkan bidak langit dan bumi, Anda sudah kalah. Inilah harmoni sejati langit dan bumi. Tidak peduli bagaimana Anda bermain nanti, Anda akan kalah. Sungguh menakjubkan sehingga saya tidak bisa menjelaskannya. Begitu permainan catur langit dan bumi terbentuk, trik dan perubahan Tian Mo Dahua tidak akan lagi berpengaruh. Karena lawan dapat dengan kuat memegang papan catur di tangan mereka sesuai dengan posisi catur mereka sendiri. Anda tidak akan diberi kesempatan untuk bangkit kembali sama sekali. Kecurangan dan jebakan tidak berguna di hadapan kesatuan langit dan bumi. Papan catur ada di tanganku, kau sudah memasuki rutinitasku, dan kau hanya bisa dipermainkan, apakah kau masih ingin kembali? Kau takut kau sedang memikirkan kentut. 10 menit kemudian, Kimura sudah basah kuyup oleh keringat, dan butiran keringat jatuh dari dahinya. Dia melihat situasi di papan catur dengan tidak percaya. Aku benar-benar tidak percaya dia kalah di ronde ini bahkan lebih buruk dari yang terakhir. Ronde terakhir hanya terbalik secara tidak sengaja, tetapi ronde ini dihancurkan dari awal hingga akhir. Sangat tidak nyaman. Terlalu menyakitkan. Dia digantung dan dipukuli. Cepat main catur, bisakah kau tidak memikirkannya terlalu lama? Aku akan menunggu sampai semua bunga layu. Chen Yuan mendesak dengan mengetik. Hari ini, catur iblis semakin lambat. Ini hanya membuang waktu. Aku tidak tahu apakah aku masih ingin mencetak poin. Aku kalah. Kemampuan catur yang mulia memang sangat hebat, tetapi saya masih belum yakin. Gaya catur Tian Di Datong memang mampu menahan Tian Mo Dahua, tetapi ini bukan berarti Anda lebih baik dari saya. Saya ingin bermain satu pertandingan lagi dengan Anda. Kali ini, saya pasti akan mengalahkan Anda. Chen Yuan menatap pesan yang muncul di kotak dialog. Ia terdiam. Pemula ini masih belum yakin setelah kalah 2 pertandingan berturut-turut. Duan telah turun peringkat dari amatir tingkat 7 menjadi amatir tingkat 6. Kebetulan sekali Chen Yuan dipromosikan ke level berikutnya karena pertarungan lompatan, dan dia sudah mencapai peringkat amatir tingkat 6. Keduanya berada di peringkat yang sama. Kalau begitu katakan dulu, kali ini mainkan catur lebih cepat, aku sedang terburu-buru, jika kau terus lambat, siapa yang mau bermain catur denganmu? Tidak apa-apa untuk mempercepat, terima tantanganku. Kimura langsung setuju. Dia harus merebut kembali tempat ini. Dia bersumpah tidak akan menyerah sampai Master Catur Miri dikalahkan. Permainan ketiga dimulai lagi. Kali ini, Kimura Kuroko bermain lebih dulu. Terlihat bahwa langkah pertamanya ditempatkan di posisi Tian Yuan. Dia juga telah mempelajari harmoni agung langit dan bumi. Kimura Ichiro, sebagai anak jenius Gofuso, memiliki kemampuan belajar yang sangat menakutkan, yaitu, dia dapat menguasai rutinitas musuh dalam permainan, dan kemudian mengintegrasikannya ke dalam dirinya sendiri, dan bahkan menarik kesimpulan tentang kasus lain dari satu contoh. Inilah yang paling dikagumi oleh gurunya, Satoki. Ini disebut menanam bunga dan pohon, mengikuti jalur catur lawan, membuat lawan tidak punya tempat untuk pergi. Haha, orang ini sebenarnya belajar bermain catur dariku. Agak menarik, tapi aku khawatir kau tidak akan bisa menjadi anjing jika kau berhadapan dengan harimau. Tidak pernah ada strategi catur terkuat di dunia ini, hanya pemain catur terkuat. Kau masih belum mengerti, ah. Chen Yuan tertawa. Segera menjatuhkan seorang anak. Kali ini, dia mengubah gaya caturnya dan kembali menjadi Tian Mo Dahua. Mulai menggali. Jika kau ingin mengalahkanku dengan Dahua Iblis Langit, bukankah aku tahu permainan caturku sendiri? Dahua Iblis Langit tidak bisa mengalahkan Datong Langit dan Bumi. Dalam permainan ini, dalam waktu 10 menit, Kimura terbunuh tanpa meninggalkan jejak.
Berbagai macam jebakan, berbagai macam lubang. Itu hampir membuatnya ragu akan hidupnya. Hanya dalam 10 menit, dia kehilangan lebih dari selusin bidak. Dalam permainan para master, jika kamu kehilangan lebih dari selusin bidak, itu berlebihan, dan itu termasuk performa abnormal. Bagaimana mungkin? Aku tidak percaya. Mengapa semuanya adalah dahua iblis langit? Kamu bisa mengalahkanku. Kamu menggunakan harmoni agung langit dan bumi, dan aku menggunakan dahua iblis langit. Kamu bisa menekanku sampai mati. Aku menggunakan harmoni agung langit dan bumi, tetapi aku ditahan oleh dahua iblis langitmu. Apa yang terjadi di sini? Mengapa saya selalu kalah, apapun langkah catur yang saya ambil? Mentalitas Kimura meledak. Dia tidak hanya kalah 3 pertandingan berturut-turut, dia juga disiksa dan dibunuh oleh lawannya dengan cara yang hampir memalukan. Kalah 1 ronde lebih buruk daripada 1 ronde. Terlalu memilukan. Dia telah mengalahkan Master Go nomor 1 Tiongkok, mengapa dia dilecehkan oleh seorang pria di internet seperti ini? Bahkan seorang netizen Tiongkok pun tidak bisa menang, bagaimana dia bisa berbicara tentang berkompetisi untuk kejuaraan dunia? Yang mulia, mari kita mainkan pertandingan lain. Kimura buru-buru mengirim pesan, mengundang Chen Yuan untuk bermain ronde lain. Cukup, kau terlalu hebat, itu tidak ada artinya, aku bukan tipe orang yang suka dilecehkan, jangan buang waktuku, aku masih ingin mengalahkan pemain amatir dan... Chen Yuan membalas pesan, dan mundur dengan tegas. Namun, Kimura menatap kotak dialog itu. Hampir memuntahkan seteguk darah. Tak termaafkan. Raungan. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.